Akrania Zadira, nama lengkap ABG yang biasa dipanggil Rania. Memiliki postur sedang dengan kulit kuning langsat, tidak hanya berjilbab di sekolah, karena keluarga sudah mengajarkan ia untuk berpakaian sopan setiap harinya. Penghuni kelas 7D ini baru saja melewati ujian semester pertamanya di akhir 2009. Setelah dulu ia bersih keras untuk memilih SMP incarannya yang bertentangan dengan sang ayah, hingga berbuah kemenangan ada di pihaknya. Sudah menjadi budaya sekolah menengah pertama ini, setiap diadakan ujian semester mereka selalu menempatkan 2 kelas yang berbeda dalam satu ruangan. Kali ini, 7D mendapat giliran duduk bersama penghuni 8D. Seperti berita yang telah banyak beredar, kakak kelas ini tidak begitu welcome terhadap juniornya. Mereka lebih cenderung hidup di kawanannya sendiri ketimbang harus mendekati adik kelasnya. Rania tak terganggu dengan hal tersebut karena ia sendiri juga telah memiliki sikap individualis sejak kecil. Jika ada yang bertanya, ia akan menjawab. Jika tidak, maka ia akan asyik dengan dirinya. Dek, mana yang namanya Rania? Itu kak, yang masih beres-beres buku. Oke, makasih. Rania masih sibuk merapikan buku-bukunya. Ia enggan pergi ketika parkiran masih full dan pekerjaan paling malas adalah menunggu antrian. Sorry, kamu yang namanya Rania? Iya, kenapa kak? Oh, ada temenku yang nunggu kamu di belakang kelas 7E. Depan lapangan sepak bola itu? Iya, cepet ya, kasihan dia udah nunggu dari tadi. Oke, nanti aku ke sana. Makasih kak. Ya udah, duluan ya. Sip. Heru segera pergi setelah menyampaikan amanah itu. Rania masih berpikir, siapa yang kurang kerjaan menunggunya sepulang sekolah. Sampai di belakang kelas 7E, Rania melihat ternyata masih banyak siswa yang menghabiskan waktu untuk bermain sepak bola setrik ini. Di kantin juga ada beberapa siswa-siswi yang melepas penat dan dahaga, mengingat hari ini adalah hari terakhir mereka dihadapkan dengan ujian semester. Kemudian, retinanya terpaku pada seseorang yang tengah duduk bersama gitar unik berwarna kuning. Sepertinya ia sedang menyanyikan sebuah lagu, terlihat dari bibirnya yang bersenandung pelan. Rania bingung. Heru tidak menjelaskan siapa orang yang menunggunya, hingga ia harus seperti orang bodoh berdiri tanpa kepastian. Rania. Panggilan itu berasal dari samping kanan. Iya kak. Kok diem aja, sini duduk. Rania tak pernah bermimpi kakak kelas mungil ini akan memanggil namanya. Ia juga tak ingin berprasangka terlalu jauh bahwa ternyata kakak ini yang menunggunya sedari tadi. Namaku Ridwan. Kamu udah tahu belum? Ucapnya membuka suara. Udah kak, kan satu ruangan pas ujian tadi. Tapi bisa aja kamu belum tahu namaku. Aku sempet nanya sama Kak Shinta, kakak sendiri dari mana tahu namaku? Kamu buru-buru mau balik nggak? Enggak kok kak, kenapa? Sorry, aku nyuruh Heru buat manggil kamu. Soalnya aku nggak percaya diri kalau langsung ngajak kamu ke sini. Ah, biasa aja kak. Oh iya, pertanyaan aku belum dijawab. Rania tersenyum. Ia tak pernah menduga Ridwan yang menunggunya. Kita akan mudah penasaran dan merasa tertantang untuk mencari tahu segala sesuatu yang menarik perhatian. Aku juga pernah nanya sama Shinta tentang nama kamu. Makanya aku tahu. Dan gak salah alamat kalau panggil orang. Jadi ceritanya kakak tertarik sama namaku? Iya, bukan cuma nama. Kalau seandainya kamu lahir dan besar tanpa nama, kayaknya aku bakal tetap tertarik. Aku gak bawa tali loh. Ya, kenapa kakak bisa tertarik? Ada sesuatu. Pertama kali aku ngeliat kamu di pintu ruang ujian, kamu lagi belajar, dan di situ aku mulai tertarik. Ridwan meletakkan gitar di sampingnya. Nah, ketertarikan itu yang belum atau bahkan gak bisa aku jelasin ke kamu. Sampai akhirnya aku minta kamu ke sini dan bicara panjang lebar. Gini suasananya, jadi kayak lagi di interview sama Bu Eni di ruang BP gara-gara gak ikut upacara. Deg-degan. Rania tersenyum mendengarkan. Ternyata
Ridwan bukan orang yang jutek seperti apa yang selama ini ia lihat. Begitu banyak penjelasan yang membuat Rania kadang harus menahan geli. Ternyata orang yang selama 1 minggu ini menarik ilusinya bisa hadir dalam kenyataan. Ridwan kembali mengambil gitar, lalu mulai memetik senarnya, sebuah lagu yang mungkin akan Rania kenang sampai tua, dan bisa menjadi cerita yang panjang untuk anak cucunya. Secara perlahan tapi pasti, kekaguman itu tertanam jauh lebih dalam menimpa perasaannya. 26 Desember 2009 itu, Ridwan menggenggam janji akan selalu menghadirkan senyum di wajah Rania, berharap seterusnya akan seperti ini. Semester pertama, Rania hanya mampu menembus ranking 4 di kelasnya. Nama Diki muncul menjadi juara pertama, kemudian ia tidak terlalu peduli siapa yang berada di bawah bintang kelas itu. Ran, udah mau pulang? Belum, Kak. Masih malas ke parkiran. Gimana hasil ujiannya? Alhamdulillah. Iya, walaupun gak nembus 3 besar, setidaknya cukup puas dengan usaha sendiri. Kamu pasti bisa kok. Besok mau kemana? Nggak tahu, di rumah aja kayaknya. Kita jalan yuk. Kemana? Toko buku. Sekalian juga aku mau nunjukin kamu tempat di mana biasa inspirasi datang. Jadi ada selingkuhan nih, tempat cari inspirasi. Ada-ada aja, jadi mau nggak besok? Gimana ya? Kamu berani nggak izin sama orang rumah? Dikira aku cowok macam apa? Jelaslah harus izin dulu kalau mau bawa anaknya orang. Oke, jemput di rumah aja besok ya. Siap. Ya udah, aku duluan ya. Soalnya tadi kesini sama ibu. Kasian dia udah nunggu. Iya, salam sama ibu, hati-hati ya. Ridwan beranjak. Rania mengambil tasnya untuk kemudian melangkah ke parkiran yang sudah mulai lengang. Ayahnya pulang lebih dulu, membawa rapor untuk diperiksa. Ia hidup bukan di bawah tekanan, melainkan keluarga yang selalu mengerti dan memahaminya. Bila ada yang membuat dia kesulitan, maka mereka akan membantu sebisanya. Itu yang membuat Rania terdidik menjadi siswi berprestasi sejak sekolah dasar. Ridwan bukanlah cinta pertama Rania, tetapi ia menjadi pacar pertamanya. Kesederhanaan cowok dengan kumis tipis dan alis tebal itu memikat hatinya. Rania juga pernah menyukai teman sekelasnya, hanya saja tidak seperti rasa suka yang dimiliki kepada Ridwan. Gaya pacaran mereka unik, tidak ada komunikasi intensif seperti biasanya karena baik Ridwan dan Rania tidak mendapat fasilitas ponsel untuk didaya gunakan. Ridwan adalah jenis manusia setia yang stoknya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Rania percaya di balik sikap cuek dan jutek, selalu ada perhatian besar gitaris mungil itu. Pagi Ran. Pagi juga, Lin. Masih sama kakak kelas itu? Iya masih. Kenapa? Wah, bertahan ya. Terus yang di kelas gimana? Siapa? Itu yang jadi bintang kelas. Perasaan aku nggak ada apa-apa sama dia. Kalau sama kakak kelas yang di situ? Lin, aku kayak cewek apa gitu ya? Banyak banget yang kamu tanyain. Magnet kamu terlalu kuat, Ran. Jadi setiap angkatan ada aja yang nyangkut sama kamu. Shh, rahasiain aja. Aku cukup sama Ridwan kok. Seperti yang Lina ketahui, hubungan Rania dan Ridwan tidak selalunya indah dan damai. Ada beberapa pihak yang berpotensi mengganggu, terutama kakak kelas yang mendukung temannya untuk mendapatkan Rania.